Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Alifa Bahmid. Tapi kali ini aku nggak mau tutorial makeup. Aku mau bagi tips cara melahirkan normal tanpa jahitan, karena itu yang telah terjadi kepadaku. Oke, tanpa basa-basi, cheers. Nah, di sini aku udah konsepin cerita yang aku mau ceritain. Biar nggak terlalu belak-belakan ya. Jadi waktu itu awalnya aku ke dokter niatnya mau check up aja karena ada sesuatu yang keluar dari pipi aku. Kemudian kata dokter itu adalah ketuban. Jadi aku KPD. Dan itu diakibatkan karena HB aku sangat amat kurang dan aku terlalu lincah di rumah ya. Kemudian dokter waktu itu udah nyaranin aku untuk langsung stay, jadi nggak boleh kemana-mana lagi dan nggak boleh banyak gerak karena takutnya makin banyak yang keluar. Dan suami aku saat itu juga udah langsung pulang ambil barang. Dan sialnya lagi aku belum sempat packing karena waktu itu aku nggak tahu bakalan separah itu. Saat itu juga kandungan aku baru 8 bulan 2 minggu, jadi sekitar 32 ke 34 minggu gitu. Setelah itu aku dibawa sama susternya ke ruang bersalin dan di situ aku langsung diambil darah, disuntik nggak tahu disuntikin apa. Kemudian aku mulai diinfus dan mulai dicek juga detak jantung bayinya. Habis itu baru aku disuntik ini loh yang buat paru-paru bayi, pematangan paru-paru bayi. Nah, karena aku nggak ada kontraksi, jadinya aku bakalan dikasih perangsang. Dan saat itu aku takut banget karena katanya perangsang itu lebih daripada melahirkan normal. Jadi bayangin dong, udah shock kemudian mau dikasih perangsang makin takut. Jadinya malam itu aku nggak bisa tidur. Dan karena nggak ada ruangan, jadinya aku waktu itu malam pertama aku tidurnya di kelas 3 karena semuanya full. Besoknya baru aku dapat ruangan, itu pun VVIP aja karena kelas 1 dan VIP-nya udah full, masih full gitu. Setelah itu suami aku balik lagi habis dari rumah dan nemenin aku tidur di situ selama 1 malam. Setelah itu kita pindah besoknya ke ruangan VVIP dan baru aku juga langsung didonorin darah karena waktu itu HB aku cuma 5. Jadi untuk melahirkan normal kata dokter itu minimal HB harus 7. Jadi aku didonorin sampai 3 kantong baru dari 5 ke 7 karena kantong pertama kalau nggak salah cuma 5,8, kantong kedua 6,7, kantong ketiga baru 7,4 atau 7,5. Setelah itu baru aku melahirkan normal, tapi aku juga dirangsangnya nggak langsung yang sakit itu. Kalau yang sakit itu kan lewat suntik atau lewat infus. Nah, alhamdulillahnya karena aku dokternya baik, jadi aku dikasih perangsang itu lewat obat. Jadi obatnya itu kecil kayak CTM, kemudian itu dibagi 8 dan dimasukin ke hidung dan ditunggu selama 6 jam apakah ada pembukaan atau enggak. Kalau belum terlalu banyak pembukaannya tambah lagi minimal sampai pembukaan 4 baru aku mau disuntik perangsang yang sakit itu kata dokter. Tapi dokter bilang kalau pembukaan aku dengan obatnya udah lebih dari 4 dan udah terus berlanjut, aku nggak bakalan disuntik perangsang yang sakit itu. Jadinya aku banyak berdoa. Aku selama di rumah sakit juga banyak sharing sama orang-orang, banyak minta maaf. Kemudian aku juga belajar hypnobreathing. Jadi selama hamil juga aku sebenarnya udah belajar hypnobreathing tapi nggak terlalu dalam gitu ilmunya karena aku juga belajarnya cuma dari YouTube. Nah terus aku juga selama hamilnya cuma beberapa kali karena cuma ikut yang ada di YouTube, jadi nggak terlalu sering karena aku juga nggak ke tempat yang emang khusus untuk senam ibu hamil. Dan aku banyak gerak itu karena aktivitas pekerjaan di rumah aja, soalnya kan aku tinggalnya berdua sama suami dan itu hampir semua pekerjaan rumah tangga jelas aku yang lakuin, jadinya aku KPD gitu. Terus lanjut waktu pertama kali disuruh stay sama dokternya, aku langsung telepon semua keluarga aku karena aku panik sekali
keluarga karena mereka kan tinggalnya jauh di Makassar, sedangkan aku sekarang udah ikut suami di Manado. Jadinya aku telepon mereka semua, dan 2 hari kemudian abah aku datang. Setelah 4 hari kemudian baru mama aku yang datang gitu. Terus sebenarnya abah aku juga orangnya paham dengan dunia psikologi. Aku juga lulusan psikologi, dan waktu aku cerita tentang hypnobreathing itu abah aku mendukung banget, dan dia emang nyaranin untuk aku terus latihan sebelum melahirkan itu. Waktu masih didonorin darahnya itu, abah aku juga bantu aku buat latihan hypnobreathing karena emang dia dokter dan dia pernah bantu orang melahirkan gitu. Jadi dia paham betul dengan ilmu itu gitu. Nah terus aku juga dirangsang pakai obat itu sampai 4 kali. Jadi aku ditunggu sampai 6 jam. Pas perangsangan pertama itu aku pembukaannya setengah aja. Kemudian setelah ditunggu 6 jam itu kan baru dicek pembukaan, ternyata cuma setengah pembukaan. Kemudian aku dilanjut rangsangan yang kedua kalinya itu ditunggu 6 jam lagi dan pembukaannya baru 1. Jadi namanya cuma setengah-setengah doang, dan itu membuat aku stres dan khawatir karena aku berpikir mau berapa lama lagi aku di rumah sakit ya kan. Terus kemudian aku dilanjut dirangsang ketiga kalinya itu baru pembukaan 1,5, jadi benar-benar nambahnya cuma setengah-setengah aja. Kemudian terakhir waktu itu pas hari Sabtu itu aku dirangsang lagi, tapi belum dicek pembukaannya. Jadi karena hari Sabtu itu pas banyak orang yang lagi mau melahirkan, jadinya aku agak diabaikan gitu ya. Dokternya juga mungkin berpikir nanti aja karena dia pembukaannya sedikit-sedikit, jadinya dokter aku operasi sesar beberapa orang, dan aku baru bisa tidur enak setelah nggak dirangsang lagi karena emang nggak enak gitu rasanya. Terus waktu itu jam 6 pagi harusnya aku dirangsang lagi, tapi karena aku nggak dirangsang jadi aku tidurnya sampai jam 8 atau jam 9. Nah terus waktu itu aku bangun karena bagian rahim aku itu udah mulai nyut-nyutan gitu, jadi udah mulai ada sakit yang emang sakit banget gitu. Tadinya kan sakitnya cuma perih-perih aja gitu, tapi ini sudah di bagian rahim seperti haid, dan itu sakitnya udah mulai lebih daripada haid. Kalau haid kan masih agak bisa ditahan, kita masih bisa tidur enak aja, tapi kali ini sakitnya lebih sedikit lebih sakit daripada haid. Jadinya aku kebangun dari jam 9 itu, dan sampai jam 11 itu aku nahan sakitnya itu masih bisa sambil ngobrol. Jadi aku masih bisa makan, aku masih bisa ngobrol, aku masih bisa bercanda dengan orang-orang yang ada di situ, dengan keluarga aku, dengan suamiku. Nah pas jam 11 itu aku bener-bener udah gak nafsu makan, aku udah mulai keringat dingin, sakitnya udah makin sakit, dan aku udah mulai nahan, tapi aku berusaha untuk bagaimana caranya supaya ilmu hypnobreathing ini aku nggak lupain gitu, karena aku yakin ini adalah kontraksi gitu. Dan waktu itu abah aku udah mulai nenangin aku, kemudian suami aku juga, tante dari suami aku juga, kemudian kakak aku juga, pokoknya banyak orang yang udah mulai nenangin aku karena aku udah mulai nggak bisa diajak ngomong, dan aku tiap megang orang itu aku pasti cengkram ya karena sakit banget gitu. Tapi aku berusaha untuk tetap tenang, tarik nafas, hembuskan seperti apa yang ada di ilmu hypnobreathing itu. Kemudian aku berusaha biar aku nggak teriak, karena aku tahu kalau aku teriak dan aku panik, rasa sakitnya akan makin sakit. Jadi aku berusaha untuk mengontrol, berusaha untuk fokus di nafas saja, dan berusaha
berusaha untuk sugesti di otak aku kalau rasa sakit ini tuh nggak sakit gitu. Gimana ya? Jadi aku berusaha menikmati karena aku pikir ya maybe this is the time. Kalau aku takut dengan rasa sakit itu dan aku nggak bisa menghadapi itu, bagaimana caranya aku mengeluarkan anak aku, sedangkan adikku juga cuma 7 lebih gitu kan. Mustahil untuk aku operasi sesar, dan aku emang nggak mau karena aku tinggalnya cuma berdua sama suami. Kalau aku operasi sesar itu akan memperibet segalanya ya. Dan aku berpikir saat itu sebenarnya sudah semenjak dari hamil aku emang niat untuk mau normal aja, dan aku berpikir berusaha positif bahwa sakit ini akan aku lalui itu. Nah kemudian sambil atur nafas, kita sambil nunggu susternya untuk bawa aku ke ruang bersalin untuk dicek pembukaannya ya kan. Nunggu sampai jam 11:30 mereka baru datang, dan sampai di ruang bersalin pun itu aku nggak langsung dicek pembukaan berapa. Mereka ngobrol aja gitu, ngabain aku karena mungkin mereka berpikir aku nggak berteriak gitu, jadinya mereka berpikir oh palingan juga baru pembukaan berapa, belum sakit banget, karena mbaknya juga kan nggak teriak, terus nggak nangis atau nggak apa-apa, pokoknya aku kelihatan fine banget. Aku cuman tutup mata, atur nafas, pegang tangan siapapun yang megang aku gitu. Dan di ruang bersalin itu karena yang bisa masuk keluarga yang cuma 1 atau 2 orang, jadinya waktu itu aku ditemenin sama abah aku aja. Keluarga yang lain itu masih di kamar karena mereka juga berpikiran yang sama, jadi mereka berpikir oh palingan juga nambah pembukanya cuma dikit, karena kan kemarin cuma setengah-setengah aja gitu pembukaan yang bertambah. Terus akhirnya jadi di ruang bersalin itu aku di kasur ditemenin sama abah aku dipegangin tangannya, kemudian abah aku sambil jadi abah itu bapak ya, jadi abah aku itu sambil megang tangan aku, dia sugesti aku untuk tenang, sabar, zikir gitu. Jadi sambil nemenin aku abah aku ngaji, kemudian apapun yang aku dengar dari mulutnya aku ikutin. Ketika dia bilang tarik nafas maka aku tarik nafas, dia bilang hembuskan nafas aku hembuskan nafas, pokoknya tiap dia bilang atur nafas aku atur nafas. Dan dia ngaji apapun itu aku berusaha untuk dengerin dan ikutin. Waktu itu aku nggak tahu pembukaan berapa ya kan, karena aku juga nggak dicek pembukaannya, dan aku merasa ini kok tambah sakit gitu. Akhirnya aku berusaha menikmati itu. Jadi tiap sakitnya muncul, aku cengkram tangan abah aku itu kenceng banget, dan dia tahu itu aku sedang dalam kondisi sakit, makanya aku cengkram tangannya dengan kuat ya kan. Nah pada saat aku udah mulai hilang lagi sakitnya, itu aku agak rilis gitu, jadi aku agak aku pegangnya biasa aja gitu. Dan tiap sakitnya muncul lagi, aku bakalan genggam kenceng banget lagi, karena aku nggak mau teriak, aku nggak mau manja gitulah istilahnya. Aku tahu aku bisa gitu. Terus akhirnya jadi tiap aku cengkram tangan abah aku itu dia langsung bilang atur nafas gitu. Jadi aku ikutin dong, karena memang pada saat kita melahirkan itu kadang pikiran waras kita itu udah nggak terlalu jalan, jadinya kalau nggak dituntun gitu biasanya kita agak lupa gitu, kita akan lupa. Itu sih yang cerita yang aku tahu dari beberapa teman aku yang udah melahirkan, katanya gitu saking sakitnya. Jadi abah aku karena orangnya emang udah paham, dia tuntun aku langsung cara nafasnya gimana, jadi gitu biar teratur gitu nafasnya. Udah setelah itu oh iya, jadi pada saat itu suami aku nggak ada. Kondisinya waktu aku diantar sama suster, dibawa sama suster ke ruang bersalin dari kamar itu, aku sama suami aku emang. Terus karena jam 12 itu waktu sholat zuhur, akhirnya abah aku
yang dari musola setelah sholat dia langsung datang ke ruang bersalin, ceritanya pengen gantian sama suami aku buat jagain aku. Nah jadinya suami aku disuruh abah aku ke musola, barulah abah aku temenin aku ke ruang bersalin, di ruang bersalin. Terus waktu sakitnya udah sangat amat parah, waktu itu aku bilang dong ke abah aku bilang, "Bah, kok kenceng?" gitu, maksudnya kenceng di pintu itu aku rasa gitu. Terus abah aku bilang, "Udah tenang, ini kan anak pertama, itu tuh lama," katanya gitu, "sabar aja," katanya gitu. Jadinya aku juga yang notabene nggak pernah ngelahirin, aku ikutin aja dong. Aku juga nggak mikir pada saat itu kalau abah aku juga laki-laki dan dia nggak pernah ngelahirin, ya kan. Tapi aku ikutin aja apa yang dia bilang. Terus jadinya aku tahan, aku tetap, oh ya, dan waktu itu posisinya aku kakinya nggak aku angkat ya, jadi aku nggak tekuk dengkul aku lurusin aja tapi kebuka gitu. Dan aku biarin karena aku pikir aku nggak mau ada jahitan. Aku emang mikirnya gitu, sebab yang aku tahu dari cerita mama aku, katanya kalau mau nggak ada jahitan jangan diangkat bokongnya gitu. Nah jadi aku berpikir, oh kalau emang belum waktunya ya udah aku lurusin kaki aja, kata aku gitu. Dan terus akhirnya sampai bayi itu udah mau keluar, waktu bayi aku udah mau keluar, aku nggak teriak juga sih, aku bersuara yang agak lebih panik daripada sebelumnya. Jadi aku bilang, "Abah, kayaknya ini udah mau nih," gitu kan. Terus abah aku bilang, "Udah tenang, sabar aja." Aduh. Terus katanya abah aku, "Udah tenang, sabar aja, ini tuh anak pertama." "Enggak, belum, bukan itu," katanya abah aku gitu. Nah aku juga kan nggak tahu, jadinya aku tetap atur nafas. Akhirnya bayinya meluncur. Pas meluncur itu aku langsung spontan teriak, "Aku lari udah keluar," aku bilang gitu. Nah terus aku kan kondisinya lagi pakai daster dan sarung. Nah akhirnya abah aku tuh karena ituku nggak kebuka, jadi dia lihat dong. Dia intip, ternyata bener bayinya udah keluar. Setelah itu barulah dia bilang ke susternya, dan waktu itu suster-suster dan bidan-bidannya lagi pada ngobrol. Mikir nggak sih, bukannya cek pembukaan aku ya kan, malah gosip. Akhirnya udah waktu abah aku teriak, udah keluar nih bayinya, mereka terhamburlah semua. Jadinya mereka langsung panik, pada lari-lari nanganin aku, udah deh. Dan waktu dokternya datang, terus dokternya langsung datang kan waktu mereka bilang udah lahiran. Waktu dokternya datang, dia lihat, oh katanya gini, oh udah nggak perlu dijahit, itu aman gitu. Aku langsung makin lega dong, karena cerita dari beberapa orang juga katanya kalau abis melahirkan itu akan lebih sakit lagi kalau abis ngelahirin terus abis itu kita dijahit itunya. Jadinya emang aku berpikir aku nggak mau ada jahitan, please aku nggak mau ada jahitan gitu. Dan alhamdulillah I got the easy way to brojol. Dan itu dia cerita singkat dari aku. Semoga sangat amat bermanfaat, bisa membantu kalian yang OTW melahirkan. Kesimpulannya, yang pertama, harus niat dari awal pengen melahirkan normal atau sesar, tapi aku saranin emang normal. Kemudian yang kedua, harus sabar. Kita harus sabar dan emang kita harus ikhlas. Apa yang bakalan terjadi itu nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Meskipun aku cerita kayak gini juga nggak bisa benar-benar terjadi ke kalian, meskipun kalian mengikuti apa yang aku bilang. Jadinya kita harus ikhlas, karena kita juga akan ketemu dengan bayi kita ya kan. Masa iya kalian gak rindu dengan bayi kalian yang udah kalian kandung selama 9 bulan. Terus yang ketiga, hypnobreathing. Ini sangat amat penting yang harus kalian pelajari. Entah kalian mau pelajari langsung dari pelatihnya, atau dari orang yang lebih ahli, atau cuma sekedar dari YouTube kayak aku. Asal kalian niat, pasti kalian bisa, dan kalian bisa menguasai caranya dengan baik dan benar. Kemudian yang keempat itu, banyakin minta maaf ke orang-orang di sekitar, karena kita nggak tahu kita bakalan selamat atau enggak, baik kita bakalan selamat atau enggak.
pokoknya semuanya harus dipasrahin benar-benar ke Allah, ke Tuhan. Kita harus benar-benar pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Terima kasih banyak udah menonton. Semoga saya bisa membuat lebih banyak video yang bermanfaat lagi untuk kalian semua.